Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih di pagi hari ini? Saya harap semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik aja, dan semuanya berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, Lasa mau mengingatkan kepada adik-adik yang di rumah untuk tetap jaga kesehatan kita masing-masing, dan yang paling penting adalah kita tetap rajin berdoa. Nah, di pagi hari ini Lause mau mengajak adik-adik untuk beribadah sekolah minggu bersama Lause secara online, dan Lause harap sekali adik-adik bisa mengikutinya sampai akhir. Dan Lause juga ingin adik-adik tetap semangat memuji Tuhan, mengikuti ibadah sama seperti adik-adik beribadah di dalam rumah Tuhan. Oke? Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi pagi hari ini kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan, terlebih kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Mars Sekolah Minggu kita. Rasa mau kita semuanya bernyanyi dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, mari kita ikut sama-sama bernyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik, semangat kita sama-sama menyanyikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan sampai akhir. Dan bantu kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh lause kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang satu orang raja yang terkenal karena kebijaksanaannya. Kira-kira siapa ya? Raja Salomo. Raja Salomo adalah salah satu raja yang terkenal karena kebijaksanaannya. Pada suatu hari ada dua orang ibu yang datang ke hadapan Raja Salomo. Dua orang ibu ini sedang bertengkar karena memperebutkan seorang bayi. Dua orang ibu ini baru saja melahirkan dan mereka tinggal bersama di dalam satu rumah. Nah, pada suatu malam ketika semuanya sedang beristirahat, sedang tidur dengan nyenyak, salah satu ibu ini tidak sengaja menimpa anaknya yang sedang tertidur dan menyebabkan anak bayinya itu meninggal dunia. Setelah sadar kalau anaknya itu sudah meninggal, lalu sang ibu pun menukarkan dengan bayi yang masih hidup. Nah, keesokan paginya ketika ibu yang mempunyai bayi yang masih hidup itu bangun, dia sadar kenapa anakku sudah meninggal. Lalu dia berpikir, ini sepertinya bukan anakku. Lalu dia melihat temannya yang sedang menggendong bayi yang masih hidup. Dan ibu ini pun berkata kepada temannya, ini bukan bayiku, bayiku adalah bayi yang kamu gendong. Bayiku masih hidup dan bayimu yang sudah meninggal. Lalu ibu palsu ini pun menjawab sang ibu asli, kamu salah. Kamulah yang mempunyai bayi yang sudah meninggal dan anak yang kugendong ini adalah anakku yang masih hidup. Akhirnya kedua ibu ini pun bertengkar dan mengundang para tetangga untuk datang melihat pertengkaran mereka. Karena mereka berdua susah sekali untuk dipisahkan, akhirnya kedua ibu ini dibawa ke hadapan Raja Salomo. Sesampainya di istana, kedua ibu ini masih terus saja ribut dan membuat Raja Salomo itu pun marah. Dan Raja Salomo berkata, kalian berdua diam, jangan lagi ribut. Lalu sang raja memerintahkan pengawalnya untuk mengambil sebuah pedang. Dan raja pun berkata, akan kubelah dua bayi ini supaya kalian tidak bertengkar lagi. Lalu sang ibu palsu pun menjawab dengan demikian, iya raja, bagi saja dua bayi itu supaya adil. Tetapi ibu yang asli ini berkata, jangan raja, biarkanlah bayi itu bersama dengan dia. Saya tidak mau bayi ini dibunuh, biarkanlah dia bertumbuh, biarkanlah dia hidup dengan baik. Jangan dibunuh. Nah, lalu setelah itu raja pun sudah tahu siapa ibu yang sebenarnya pemilik dari bayi tersebut. Lalu bayi ini pun diberikan kepada ibu yang asli dan ibu yang palsu pun dihukum oleh raja. Nah, demikianlah cerita, salah satu cerita kebaikan dan kebijaksanaan seorang Raja Salomo. Nah,
Lause juga ingin kita semua adik-adik di rumah itu harus hidup dengan penuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa, Lause? Kebijaksanaan itu kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti apa, Lause? Seperti mengikuti ibadah online, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Itu adalah contoh-contoh kelakuan yang bijaksana. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Lause. Yuk kita mari berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang sudah kami dengar barusan. Tuhan, bantu kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah